pernah satu tempat cover, satu gimana ya? Kamu tau aku pernah bikin cover sama Alexa gak? Yang The Macaron. Oke, selamat malam. Iya, ada. Selamat bergabung di sesi webinar malam ini bersama kami dari Accelerated Learning Partner atau ALP gitu. Dan hari ini kita akan ngobrolin seru-seruan gitu soal gimana sih memodifikasi. Saya nggak tahu sih sebenarnya. Nanti Kak Fajar yang akan lebih cerita ya. Bagaimana kalau punya beberapa data terus kita bisa bikin hidup kita lebih mudah gitu ya. Eh, Ya, karena itu yang saya rasakan. Punya banyak data, tapi kita sebenarnya butuh ngambil insight sekaligus semuanya. Gitu. Oke, selamat datang buat teman-teman semua. Jadi kalau yang daftar itu ada 101 gitu ya. Kita langsung tutup. Karena memang planningnya kuotanya di 100, tapi kita lihat biasanya sih yang datang mungkin sekitar 30-40%. Oke, tapi berapapun yang datang, kita akan jalan sesuai rencana. Nih, sambil memulai, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yana, saya di ALP adalah sebagai head consultant. Jadi saya lebih banyak sebagai konsultan ya, bukan sebagai fasilitator. Di hari ini teman-teman akan ditemani oleh Kang Fajar, fasilitator untuk spesialis di data analisis dan Microsoft Excel gitu. Dan ada juga nih yang sudah menyertai di WhatsApp. Oke, teman-teman boleh dong tulis di chat teman-teman ini dari kota mana aja ya, gitu. Boleh mungkin eh, memungkinkan untuk ditulis di chat. Saya mau tahu nih teman-teman datang dari kota mana. Oh, dari Jember. Oh, ada dari Bogor. Oke, dari Bogor, dari Bekasi, dari mana lagi? Sementara paling jauh dari Jember nih ya. Yang lain, teman-teman boleh mungkin dari Jakarta nggak ada nih ya. Jember, Bogor, Bekasi. Ini kebetulan saya dan Kang Fajar sama-sama posisinya juga dari Bogor gitu. Salam buat Mas Angga atau Kang Angga yang ada di Bogor. Wow, makin jauh ke Padang. Wah, Insya Allah. Dari Mbak Dia dari Padang ya. Oke, wow. Oke, boleh tahu juga, ini mungkin boleh sebutin profesinya gitu ya. Kalau ada, apakah ini semuanya karyawan atau mungkin ada yang business owner atau mungkin ada yang mahasiswa? Boleh nggak tulisin juga? Oke, Kak Jessica dari Jakarta. Apa nih profesi teman-teman? Silakan, boleh dong di spill-spill. Teman-teman, ada yang mahasiswa kah? Ada yang karyawan kah? Atau ada yang wirausaha? Gitu. Mau, ya untuk kompak nih sebenarnya kita lagi ngobrol-ngobrol sama siapa aja nih malam hari ini. Oke, kayaknya jam malam ya, sambil menyendok sesuap nasi. Oke, ada Kak Rina PNS, Kak Rido karyawan, Kak Rizky juga karyawan. Oke, karyawan ya, mostly berarti semuanya pekerja nih. Oke, nah nanti kayaknya sih pas gitu ya. Nanti mungkin contohnya juga sangat relate dengan situasi teman-teman. Oke, saya nggak akan panjang lebar karena waktu kita singkat gitu. Nanti Mas Fajar nanti silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu. Overview. Oh, Kak Jessica juga karyawan dan mahasiswi ya. Oke, dan seperti apa sih sebenarnya yang akan kita lalui gitu. Silakan Mas Kang Fajar. Terima kasih Kang Yana. Selamat malam semuanya. Saya izin sharing screen ya. Baik, teman-teman, bayangkan ya. Bayangkan oleh teman-teman kalau teman-teman bisa mengolah data yang sifat datanya itu katakanlah ya, sifat datanya tidak sama atau berbeda file ya. Bisa juga berbeda lembar kerja ya. Itu biasanya memakan waktu yang sangat banyak. Namun ketika teman-teman bisa mengolah data, mengintegrasikannya dalam satu laporan, maka banyak sekali keutamaan ataupun manfaatnya untuk teman-teman.
Dari sisi waktu lebih cepat ya, dari sisi eh, tugas pun bisa lebih efektif ya. Apa yang diharapkan bisa dicapai dengan lebih cepat. Value teman-teman pun akan naik ya. Menggabungkan semua data baik itu dalam satu file ataupun berbeda file menjadi sebuah laporan yang bisa dilihat sama-sama dan diupdate secara otomatis tanpa harus mengulang prosesnya lagi dari awal. Wow, itu akan sangat 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 membuat value teman-teman menjadi naik lagi ya. Dan yang pastinya nggak akan ribet lagi ya. Nah, itulah tujuan kita hari ini. Sama-sama kita akan belajar bagaimana caranya mengintegrasikan data melalui Power Pivot atau Power Pivot di Excel. Dan apa yang kita cover untuk hari ini, saya akan coba jelaskan dulu secara teorinya melalui perbedaan Excel dan juga Power Pivot ya. Lalu kapan menggunakan Power Query dan juga Power Pivot maupun Excel-nya. Dan nanti kita akan kenalan sama namanya relasi. Ya, di sini bukan relasi bisnis tapi lebih ke relasi yang namanya data. Dan terakhir, saya akan mendemonstrasikan dan juga menjelaskan prosesnya dari awal sampai akhir. Tentunya dengan data yang katakanlah mudah dicerna ya dan relevan dengan keseharian kita ya. Karena sesi ini terbatas, jadi saya akan coba memberikan informasi pembuka introduction untuk integrasi data ya. Bersama saya Ade Fajar Maulana. Saya biasanya dipanggil sayang kayaknya, tapi sama istri di rumah ya. Teman-teman di sini nanti boleh panggil saya Pak Ade, Pak Fajar ya, atau Kang Fajar juga boleh. Seperti Kang yang tadi bilang, saya dari Bogor, 40 tahun saya di Bogor, dari lahir sampai sekarang ini. Belum pindah domisili Kang Yana, masih betah sama di Bogor. Saat ini saya sebagai seorang trainer, khususnya di bidang data dan juga business presentation. Alhamdulillah, saya telah memberikan pelatihan ke berbagai perusahaan ya. Ada perusahaan yang bergerak di bidang FMCG, perbankan, kementerian, sampai manufacturing. Jadi senang sekali saya bisa sharing bersama teman-teman semua eh, apa yang akan kita sama-sama pelajari untuk hari ini. Oke, saya akan coba bangun dulu awareness teman-teman, mulai dari gambar-gambar ini. Nah, kita sadari di era sekarang ini tools ataupun alat untuk mengolah data banyak sekali ya. Ada Excel, ada Google Sheet ya, Looker, Tableau, sampai Python. Dan ini semua bagus semuanya ya. Tentunya seiring waktu berkembang, pastinya nanti akan ada banyak juga software atau tools-tools yang baru yang akan nanti akan datang. Nah, pertanyaannya yang sering saya dapat nih di lapangan ya, ketika saya mengajarkan masalah data atau tentang data ya, tools mana atau software mana yang paling bagus untuk mengolah data? Wah, ini menarik nih, Kang Yana. Pertanyaan yang sering muncul, Pak Fajar bagusan mana sih kalau ngolah data tuh? Apakah itu Power BI, SQL ya, Studio R, Looker? Maka saya selalu menjawab tergantung konteks, tergantung tujuan, tergantung kebutuhan. Tapi jawaban saya selalu seperti ini. It depends on the man behind the gun. Wah, menarik ya. Kenapa? Karena balik lagi kebutuhannya apa, ya, tujuannya apa, toolsnya apa, gitu. Kalaupun kita dikasih logikanya ya atau analoginya, kalau kita dikasih sebuah mobil bagus ya, sports car gitu ya, Ferrari, Bugatti, Lamborghini, tapi kita nggak tahu cara menggunakannya atau menyetirnya, nah, maka mobil itu akan percuma, ya.
Rata-rata ketika teman-teman beli satu device ya, kayak misalkan laptop atau PC, yang paling umum sudah ada langsung adalah Microsoft Excel. Nah, pertanyaannya apakah Excel bisa mengintegrasikan data? Apakah Excel bisa mengolah data dengan jumlah banyak? Jawabannya bisa. Ya. Kalau ditanya berapa banyak Pak Fajar, tergantung berapa yang dimau ya, berapa yang ingin diolah. Terakhir saya pernah membantu ya sebuah perusahaan mengolah data di Excel itu lebih dari 10 juta baris atau 10 juta data ya. Mungkin orang berpikir mana mungkin, mungkin banget. Balik lagi Kang Yana tadi ya sama teman-teman, it depends on the man behind the gun gitu ya. Jadi menarik sekali ya teman-teman ya. Kalau kita bisa memaksimalkan Excel, sebenarnya kita sudah bisa mengolah data dengan jumlah yang sangat banyak. Oke, saya akan masuk ke bagian berikutnya yaitu pengenalan sedikit ya tentang apa itu Excel, Power Pivot, dan juga Power Query. Kita mulai dulu dari Excel. Excel itu fungsinya pastinya adalah sebuah software spreadsheet ya. Kalau kata-kata spreadsheet itu sebenarnya nggak identik dengan Google Spreadsheet, tapi identik dengan tools untuk mengolah data. Nah, coba saya ingin tanya sama teman-teman nih di chat, kira-kira salah satu spreadsheet jadul, wah ini nih, salah satu spreadsheet jadul sebelum Excel yang digunakan nih kira-kira apa? Ada yang pernah menggunakan nggak? Excel kan termasuk jadul ya. Nah, kira-kira nih Kang Yana dan teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak? Yes, Kak Indriana, tepat sekali. Lotus 123 ya. Lotus 123 salah satu spreadsheet ya yang digunakan untuk mengolah data ya. Lalu hadirlah MS-DOS dan lain-lain ya. Nah, Excel muncul sebagai satu apa ya, membawa satu hal baru yang fresh untuk pengolahan data sehingga sampai saat ini Excel sebenarnya masih relevan kalau mau menggunakan data. Terbaru nih, terbaru Excel itu sudah bisa mengolah data bersama-sama dengan Python. Wah, menarik nih Kang Yana. Mungkin nanti bisa jadi satu diskusi baru ya atau materi webinar baru ya Kang Yana ya. Excel dan juga Python. Nah, jadi Excel sampai saat ini masih relevan kok kalau teman-teman mau mengolah data. Tapi balik lagi, tujuannya apa? Kalau misalkan perusahaannya besar banget, ya mungkin bisa dengan machine learning atau tools-tools yang lebih advance. Tapi kalau misalkan Pak, untuk kebutuhan pribadi, small business gitu ya, Excel masih bisa kok dan sangat menunjang ya. Lalu, contoh penggunaannya teman-teman bisa lihat di sini. Excel bisa menggunakan atau digunakan untuk melakukan penjumlahan ya, matrikulasi, math function, pembuatan laporan, dan pastinya nih rumus atau function sejuta umat adalah VLOOKUP. Ya, VLOOKUP menjadi salah satu rumus sejuta umat yang menariknya kalau di tes interview kerja nih Kang Yana, ini salah satu eh, function yang pasti dites nih Kang Yana. Ya, VLOOKUP ya, ini menjadi wajib untuk dipahami dan dikuasai. Oke. Tentunya ini ada kelebihan kekurangannya untuk Excel sendiri. Excel ini mudah sekali untuk digunakan, ya, cocok untuk proses analisa data yang sifatnya pemula atau simple. Kekurangannya adalah terbatas dalam menangani data besar. Ya, untuk sebagian orang berpikirnya, wah, ini data besar nggak bisa nih. Ternyata bisa, jutaan data, tentunya dengan spesifikasi yang mendukung. Ya, contohnya seperti apa spesifikasinya? Teman-teman kalau menggunakan laptop ataupun PC ya, itu RAM-nya minimal di 8 ya. Untuk RAM ya, minimal di 8, prosesornya itu kalau bisa i5 ya atau Ryzen 5, sistemnya itu yang 64 bit. Oke, sistemnya yang 64 bit, jangan yang 32 bit.
terakhir adalah dari sisi penyimpanan datanya menggunakan SSD, jangan HDD. Ya, hard disk itu kalau bisa jangan. Pernah kan pakai Excel terus muter-muter lama gitu ya? Nah, itu kenapa? Itu karena bagiannya tidak mendukung, ya. Baik RAM, prosesor, penyimpanan datanya maupun sistemnya. Nah, itu yang harus dicek. Jadi kalau misalnya ngolah data jutaan bisa nggak? Bisa. Asal semua sistemnya mendukung. Nah, karena kita mau belajar dengan Power Pivot, kita kenalan sedikit dengan Power Pivot. Power Pivot itu digunakan untuk menganalisa data, ya, dalam jumlah yang besar. Bedanya dengan Excel, di Power Pivot ini kita menggunakan yang namanya DAX atau Data Analysis Expressions. Jadi math function-nya itu antar kolom. Kalau di Excel kan bisa antar sel ya. Nah, kalau jumlah datanya besar, itu ternyata untuk math function, baik pembagian, pengurangan, ya, atau rumus-rumus seperti if, ini kita antar kolom. Ya, jadi kolom A dikali kolom B. Ya, atau kolom A dikurangi kolom B. Jadi bukan A dikurangin sel A dikurangi sel B, tapi per kolom. Ya. Nah, ini juga materi yang mungkin kedepannya bisa kita bahas juga ya untuk DAX atau Data Analysis Expression. Jadi kita nggak usah lagi menggunakan VLOOKUP karena sudah ada Power Pivot dengan relasinya yang memang bisa kita gunakan untuk membuat integrasi data. Lalu contoh penggunaannya tadi sudah saya sempat sampaikan ya, membuat laporan, analisa data, baik untuk pelanggan, produk, menggunakan DAX atau Data Analysis Expression. Jadi kita prosesnya adalah menghitung informasi antar kolom. Nah, plus minusnya apa sih? Plus minusnya adalah bisa menangani jumlah data yang besar, ya. Dan tantangannya adalah teman-teman harus mempelajari tentang DAX, ya. DAX-nya harus dipelajari supaya nanti dalam proses pengolahan datanya bisa lebih cepat. Itu aja, ya. Dan menariknya, DAX ini juga ada di Power BI. Jadi selain di Excel, DAX, dan Power Query, itu ada juga di Power BI. Ya. Nah, itu untuk Power Pivot. Setelah itu, kita coba kenalan juga dengan yang namanya Power Query. Ya. Power Query ini apalagi nih Pak Fajar? Tadi udah ada Excel. Ya. Terus udah ada juga Power Pivot. Nah, Power Query adalah sebuah tools ya yang ada di dalam ekosistemnya Excel. Jadi Power Pivot dan juga Power Query ada dalam satu ekosistemnya Excel. Oke. Ibaratnya Power Query adalah dapurnya data. Excel adalah ruang tamunya, ya, front end-nya. Kalau Power Query dan Power Pivot itu back end-nya. Jadi dapurnya itu ngolahnya di situ, di Power Query dan juga Power Pivot. Nah, contoh penggunaannya banyak. Teman-teman kalau misalkan mau mencoba mengimport data dari file-file yang sifatnya CSV gitu ya. Excel udah pasti ya, Excel udah pasti. Dari PDF, dari JSON ataupun dari web gitu ya. Misalnya dari web BPS atau Wikipedia gitu kan. Mereka punya data dari bentuk table. Nah, bisa nggak sih Pak Fajar nanti kita coba bikin datanya di Excel? Bisa. Dan itu lewat sini dulu gitu ya. Di dapur dulu, dimasak dulu, diolah dulu gitu ya. Baru nanti disajikan di Excel ya. Jadi ini Power Query sangat-sangat powerful sekali untuk mengolah data dalam konteksnya data cleansing ya, membersihkan data dan juga data transforming atau mengubah dan menambahkan data baru ya. Plus minusnya apa? Plus minusnya adalah dia cepat sekali untuk proses pembersihan data atau perubahan data ya. Namun tidak bisa melakukan perhitungan yang kompleks. Ya. Jadi plus minusnya itu harus dikombinasikan, harus dibantu dengan Power Pivot.
kalau mau mencoba mengolah data dengan jumlah yang besar, ya. Jadi kalau kita mau tahu gitu ya, kapan sih sebenarnya menggunakan Excel, Power Pivot dan juga Power Query? Nah, kita lihat di sini. Satu, kalau kita ingin menggunakan ketiga ini, gunakanlah ya. Kalau hanya Excel ketika mengolah data proses analisa dengan cepat dengan rumus yang sederhana. Ini kita bisa pakai Excel, ya. Lalu teman-teman bisa gunakan Power Query jika teman-teman harus membersihkan dan juga menggabungkan data dari berbagai sumber data sebelum dianalisis, ya. Nanti kan proses analisanya di Excel nih, tapi gunakan Power Query untuk membersihkan dan juga menggabungkan atau transforming data. Power Pivot digunakan untuk membuat model data yang lebih besar. Ya, tadi ya, ada file A, file B, file C, gitu ya. Atau ada data dalam satu folder nih mau coba digabungkan semuanya. Nah, ini kita butuh yang namanya Power Pivot, ya, untuk membuat integrasi data, ya. Jadi intinya kalau kita mau mengolah data ya yang kompleks dan juga besar, kombinasikan ketiganya, ya. Kombinasikan ketiganya agar dapat memberikan hasil yang optimal. Nah, ketika kita berbicara Power Pivot, kita juga harus mempelajari namanya relasi data pada data model, ya. Kita lihat di sini ya, beberapa informasi. Kalau kita mau menghubungkan data ya dengan Excel di Power Pivot, maka gunakanlah relasi atau relationship. Dan ada dua istilah yang nanti teman-teman harus hafal ya, mungkin di luar kepala ya. Namanya adalah foreign key dan juga primary key. Ya, kedua istilah ini sangat penting. Karena apa? Kalau salah dalam nanti membentuk relasi, atau saya sering menyebutnya menjahit data ya. Kita mau menjahit data, menghubungkan data, kuncinya dulu harus tahu ya, yaitu primary key dan juga foreign key. Primary key ini sifatnya datanya ini unik ya, tidak berulang atau tidak terdapat duplikasi data ya. Jadi hanya satu ya. Contoh misalkan kita punya nomor rekening ya. Nomor rekening bank saya dan Kang Yana di BCA, misalnya di BCA ya, itu pasti berbeda. Nggak mungkin sama dan nggak mungkin berulang. Ya, jadi unik. Umumnya primary key ini disingkat dengan P dan juga huruf K. Disimbolkan dengan angka 1 ya, atau 1. Oke, itu istilah pertama ketika teman-teman mau buat satu primary key, ya, primary key. Ini kategorinya yang harus teman-teman pahami. Oke. Kedua adalah foreign key. Nah, foreign key ini nilainya tidak unik, datanya tidak unik, bisa berulang ya, atau terdapat duplikasi data. Contohnya data transaksi. Nah, ya. Misalkan saya punya nomor rekening A di bank BCA atau di bank yang lainnya ya. Nah, dalam satu hari saya bisa transaksi beberapa kali kan. Pagi misalkan saya beli makanan gitu ya, menggunakan rekening saya gitu ya. Di salah satu merchant atau toko di dalam mall gitu ya. Itu kan menggunakan rekening yang sama ya. Atau misalkan data lainnya adalah seperti data induk karyawan, nomor induk karyawan. Itu kan tidak bisa sama ya dan tidak boleh sama. Itu sifatnya primary key. Oke. Jadi harus bisa membedakan primary key dan juga foreign key. Nah, untuk foreign key ini kita singkat ya dengan huruf F dan K dan disimbolkan dengan asterisk ya. Dengan asterisk atau istilahnya many. Oke. Jadi nanti ketika kita mau menjahit atau menghubungkan data, maka kita harus mengkoneksikan data primary ke data foreign ataupun sebaliknya. Ya, kayak VLOOKUP kan.
teman-teman mau VLOOKUP disambungkan ke dalam satu data gitu ya. Data yang satu itu harus data yang tidak berulang atau recurring ya. Jadi non recurring atau tidak berulang. Contoh. Nah, kelihatan? Sebelah kiri adalah data primary key yang sifatnya unik, tidak berulang dan tidak ada duplikasi. Contoh store ID ya. Nomornya 1 2 3 4 5 6. Nah, di sebelah kanan ada foreign key, data yang data yang tidak unik, berulang dan ada duplikasinya. Jadi data ini bisa beberapa kali transaksi, ya. Contoh di data toko ini teman-teman bisa lihat, ini ada angka 2, ada angka 2, ada angka 2. Terlihat garis biru saya, Kang Yana? Lihat, lihat. Terlihat ya? Nah, di foreign key ini boleh datanya berulang untuk data transaksi. Tapi kalau di primary key ini tidak bisa berulang, hanya satu. Umumnya foreign key itu data yang dari sistem, biasanya ya. Data yang dari sistem ditarik bentuknya misalkan CSV, teks ataupun Excel ya. Ini biasanya datanya itu singkatan-singkatan atau representasi dari data dalam jumlah banyak. Seperti ini kita lihat di dalam foreign key tidak ada nama tokonya, tidak ada nomor teleponnya, tidak ada nama email dari si tokonya, hanya perwakilan datanya saja. Ya, contoh 6, 2, kayak 6 kan itu Lotte Mart, 2 adalah Farmers Market, ya, 5 Food Hall, dan 1 adalah Ranch Market. Seperti itu. Ya, kenapa? Biasanya sistem itu kan terbatas ya, karena kan semakin banyak data kan kita harus ada cost-nya juga ya. Jadi gimana caranya data itu tidak besar di dalam sistem. Makanya dicoba dikompres atau diwakilkan dengan simbol ataupun angka. Nah, hubungan ini kita sebutnya adalah one to many relationship. Ya. Hubungan ini kita sebutnya adalah one to many relationship. Menghubungkan data yang sifatnya unik dengan data yang berulang atau tidak unik. Seperti itu. Nah, ini nanti yang akan saya demonstrasikan ke teman-teman bagaimana cara kita mengolah data, ya. Nanti saya tambahkan satu data lagi. Satu data lagi nih adalah sebuah file yang berisikan transaksi 5 bulan. Oh, ya. Ada transaksi Januari, Februari sampai Maret, sampai Mei gitu ya. Dengan jumlah data yang lumayan gitu ya. 5 bulan. Lalu saya mau jahit atau mau sambungkan atau hubungkan dengan file 1 data store dan file 2 data produk dan juga harga ya. Karena di data transaksi tidak ada harga ya. Ini yang akan kita jahit, kita integrasikan ke dalam satu bentuk laporan ya, bisa pivot table maupun dashboard menggunakan bantuan Power Query dan juga Power Pivot. Gitu. Yang sudah siap menonton demonstrasinya boleh chat siap, silakan. Sambil saya minum dulu ya, Kang Yana. Yang sudah siap melihat proses demonstrasinya boleh chat siap. Siap, siap, siap. Wah, itu Kak Indriana, Kak Ivan, Kak Ade, Oke, Kak Elizabeth, Kak Novina. Oke, udah pada siap nih ya. udah boleh siap ya. Sip. Ya, kita akan coba mengintegrasikan beberapa data ya. Ini ada 3 contoh data. File 1 data store, file 2 adalah data produk, dan file ketiga adalah data transaksi selama 5 bulan. Ya. Karena kan bisa jadi nih Kang Yana dan teman-teman, satu file aja isinya bisa mungkin 15 atau 20 bahkan lebih gitu ya, dari 20 megabyte. Kalau kita menggunakan VLOOKUP dan disambungkan datanya dalam satu file, ya, itu akan lebih besar lagi Kang Yana datanya. Size-nya jadi lebih besar lagi. Nah, dengan Power Pivot, ya, ibaratnya gabungan data, misalkan 3 file ini
50 misalkan ya, 50 megabyte dengan bantuan Power Pivot dan juga Power Query bisa di setengahnya, misalkan di 25, di 20, kan lumayan ya untuk menghemat hard disk ataupun SSD kita. Seperti itu. Oke, kita coba ya. Saya demonstrasikan karena ini kan webinar ya Kang Yana ya. Jadi ibaratnya seminar, teman-teman duduk, menonton, menyaksikan, menikmati, sehingga nanti bisa melihat prosesnya. Setelah saya beres mendemonstrasikannya, kita bisa ada sesi tanya jawab. Oke, saya mulai ya. Prosesnya untuk pengolahan data menggunakan Power Pivot. Saya akan buka satu file Excel, ya, file kosong gitu ya, file kosong. Saya akan buka dan kembali teman-teman, kenapa saya buka file kosong? Karena saya tidak mau membuat data saya ukurannya menjadi sangat besar, itu saya nggak mau. Ya, digabungkan beberapa puluh data dalam satu pakai VLOOKUP gitu ya, pakai index match, sehingga datanya jadi berat, jadi besar. Nah, saya buka satu file kosong, dan kalau teman-teman notice, di sini ada beberapa menu ya di atas, mulai dari Home, Insert, Draw. Nah, di sini ada data nih teman-teman. Ya, data ini yang saya pilih, dan teman-teman bisa lihat di sini. Ya, di sini ada Get Data. Ya, Get Data inilah yang nantinya teman-teman bisa lihat semua. Kita mau ambil sumber datanya dari mana nih? Dari Excel, teks, ya, JSON, folder, atau misalkan dari yang lainnya, ya, dari akses, atau bahkan dari web. Ya, ini tempat kita nanti untuk menarik sumber datanya. Oke, di sini saya pilih dalam bentuk Excel workbook, maka kita akan jalan-jalan ke dapur kita nih, ya. Kita akan jalan-jalan ke dapur kita. Saya pilih datanya dulu. Oh iya, sebelum saya lupa, ada beberapa proses yang mungkin harus saya lakukan, teman-teman. Proses ini adalah untuk otomasi data. Ya, otomasi data kalau nanti datanya ada update, ya, ada perubahan. Ini proses penting yang paling sering dilupakan. Ya, even perusahaan besar, orang yang sudah pakai Excel belasan tahun tuh kayak, oh ternyata mengupdate data caranya itu ya. Nah, jadi teman-teman, proses pertama adalah kita jadikan data kita ini menjadi Excel table. Ya, jadi saya coba dulu untuk membuat data-data ini menjadi Excel table. Yang teman-teman lihat sekarang, ini sifatnya masih raw data atau range data, datanya mentah. Ya, ini saya jadikan sebuah Excel table, ya, dan saya beri nama untuk Excel table ini, ya, agar nanti ketika saya mau menjahitnya, saya tahu nama tabelnya apa. Ya, ini jadi saya rename datanya menjadi sebuah table data. Oke, sebentar, ini ada proses. Sudah terlihat? Kang Yana, apakah terlihat? Excel-nya? Ya. Ya. Bentar. Product, price cookie, cost per cookie. Oke. Izin sebentar teman-teman, untuk mau saya ada sedikit lag di sini. Saya coba close dulu untuk Excel-nya ya. Ah, oke. Sip. Kita akan rubah ini menjadi table produk. Oke. Ini saya rubah menjadi table produk.
Nah, ini saya close datanya. Lalu saya akan coba membuka data store, toko-toko tempat saya menyimpan produk-produk saya. Ya, ini juga sama. Saya akan jadikan sebuah table, ya, dan saya berikan nama tabelnya adalah table store. Oke, table store. Oke. Jadi saya punya beberapa table. Yang pertama adalah table store dan yang kedua adalah table produk. Jadi kedua table itu penting untuk kita buat terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau nanti kita ingin membuat perubahan data ya atau mungkin update data, itu semua bisa dilakukan pada saat kita sudah mengubahnya menjadi Excel table. Oke. Izin, ada gangguan koneksi nih Kang Yana sebentar. Hmm, Oke, sambil Kang Fajar Ya, ada silakan. kalau sumber datanya dari spreadsheet juga bisa. Nah, tadi terminologi spreadsheet itu harus bisa kita samakan dulu ya. Terminologi spreadsheetnya itu apa? Excel, Google Sheet, atau apa? Nah, kalau misalkan dari Google Sheet bisa nggak? Bisa, ya. Dari Google Sheet bisa, dari CSV bisa, dari WPS pun bisa. Oke, izin masih mencoba untuk prosesnya. Oke, teman-teman kalau ada yang muncul pertanyaan silakan seperti Boleh? enggak nulis langsung di chat juga silakan. Oke, ya. Jadi saya sudah punya beberapa tabel data ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngecek validasi kita sudah membuat tabel kita ada di yang namanya formula dan juga name manager. Oke, datanya sudah dibuat untuk tabelnya. Nah, kembali lagi, saya akan buka sebuah Excel kosong. Nah, kalau teman-teman penasaran nih, Pak Fajar, data transaksi itu kayak gimana? Nah, kalau teman-teman tarik data dari sistem, itu kan biasanya periodik ya. Mungkin ada yang mingguan, bulanan, ya, harian. Di sini contohnya adalah contoh data yang bulanan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini datanya cukup banyak, ada ribuan data saya gunakan di sini. Jadi perharinya transaksinya ada berapa orang yang beli kue di toko mana nih kelihatan, ya. Dan di sini tidak ada informasi produk maupun detail dari tokonya, hanya diwakili dengan nama-nama atau angka, ya. Jadi kita akan mencoba menggabungkan data. Saya akan buka dari Excel workbook. Pertama saya masukkan untuk data nama produk. Nah, ini kita akan main ke yang namanya Power Query. Teman-teman tadi masih ingat saya bikin data tabel namanya sudah ada, ya. Jadi ini nama lembar kerja yang di bawah dan yang di atas adalah nama tabel. Selalu saya sarankan ke teman-teman kalau mau buat integrasi data yang datanya diupdate, jadikanlah sebuah tabel, ya. Lalu kita akan coba transform data ini ke Power Query. Nah, tampilan Power Query seperti ini. Terlihat Kang Yana tampilannya? Ya, Ini kelihatan. tampilan dapur kita nih.
kita bisa lihat data mana yang error, ya, data mana yang kosong, ya. Ini data yang kita bisa lihat. Oke. Nah, ini kan saya akan rubah beberapa data kita. Jadi cleansing dan transforming data tempatnya ada di sini, ya. Ini saya rubah jadi whole number. Kenapa? Karena kalau desimal itu ternyata mempengaruhi jumlah beratnya data. Ya, kalau teman-teman kebanyakan koma atau desimal itu nantinya akan mempengaruhi jumlah size dari data. Nah, ini tabel produk saya masukkan. Data berikutnya saya masukkan kembali data nama toko. Ya, ini nama toko yang tadi saya sudah buat juga. Tabel store, oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa kolom sesuai dengan data store kita, tapi satu mungkin understanding yang harus kita harus pahami di sini adalah kalau datanya tidak ingin kita hitung, maka jadikanlah teks. Contoh, store ID ini kan terdiri dari angka ya. Tapi nanti kan kita tidak akan menghitung store ID 1 ditambah 2, store ID 3 ditambah 4. Ya, tidak akan mengkalkulasikan itu. Jadi store ID ini silakan jadikan teks. Sama seperti nomor rekening, nomor telepon, ID karyawan, ya, yang terdiri dari angka itu adalah sesuatu yang tidak akan kita hitung, maka nanti di Power Query jadikanlah teks. Ya, seperti nomor telepon nih sudah berubah menjadi teks. Ciri-cirinya dia merapat ke sisi kiri. Kalau dia angka, dia akan merapat ke sisi kanan. Oke. Nah, ini juga zip code. Ini kita rubah menjadi teks. Nah, seperti ini. Oke. Kita akan menjahit data kita tapi melalui Power Query dalam cleansing and transforming data dulu. Oke. Sudah 2 file kita input dan yang ketiga, masih ingat teman-teman, data transaksi yang ada dalam folder. Wah, ya. Tadi kan ada 5 bulan ya. Ada 5 bulan. Ini saya akan ambil datanya from folder. Tuh, ya. Jadi nanti nggak usah dimasukin satu-satu. Kita input foldernya aja. Nama foldernya kita input, saya pilih folder. Saya cari datanya, ya. Data transaksi. Saya pilih karena di dalam folder ini ada data transaksi per bulannya. Ya, ini kita open. Teman-teman bisa lihat di sini. Januari, Maret, Mei, April semuanya sudah ada di sini. Ya. Dan ini akan kita combine, akan kita konsolidasikan ke dalam satu tabel. Ya. Opsinya ada 3, combine and transform data, dan cancel. Ya. Karena kita mau bawa dulu data-data kita ini ke Power Query, maka kita pilihnya combine and transform. Oke. Dan kita mau gabungkan. Kita pilih combine and transform, teman-teman lihat prosesnya. Saya pilih di sini sheet 1, ya. Datanya sudah sesuai, kita cek dulu. Kita pilih OK. Itu dia. Datanya sudah muncul, data 5 bulan kita combine ke dalam satu data. Ya. Di dalam data ini kurang lebih ada 1000 transaksi. Berarti kalau dikali 5, totalnya ada berapa nih Kang Yana? 5 bulan dikali 1000. Ada 5.000 data ya, harusnya ya. Coba kita cek ya. Kita cek. Teman-teman bisa lihat. Ada 5.000 baris yang sudah dibuat di data ini. Ya. Nah, baik lagi tujuannya dari Power Query adalah cleansing
dan juga transforming. Contoh nih, source name saya tidak butuh, maka saya akan remove. Nomor indeks bukan sesuatu yang saya akan jumlahkan, saya rubah menjadi teks. Ini data tanggal ya, saya akan pilih date. Nah, menariknya di sini kita juga bisa menambahkan ya informasi. Contoh, karena di sini tidak ada nama bulan, misalkan ya, saya akan tambahkan nama bulan. Tuh, ya. Dengan cepat teman-teman bisa lihat sudah ada nama bulan baru. Oke, ini saya bisa geser. Toko, ya. Datanya bukan yang untuk saya jumlahkan, maka kita rubah ke teks. Oke, order ID pun sama. Kalau unit sold, ini tetap seperti ini ya. Karena ini nanti yang akan kita jumlahkan. Ya, unit sold ini adalah data yang akan kita jumlahkan. Oke, jadi hati-hati, kita harus bisa memilih mana data yang tidak perlu kita jumlahkan, walaupun itu angka, dan mana data yang kita akan jumlahkan. Nah, semua data sudah masuk di Power Query, sudah kita cleansing and transforming. Sekarang kita saatnya masuk ke Power Pivot. Ya, ini saya close and load, tapi saya close and load-nya pilihnya yang to. Supaya nanti saya bisa mengkoneksikan data-data ini, ya, menjahit data ini dan masuk ke Power Query. Saya pilih close and load. Akan ada pilihan seperti ini, teman-teman. Saya pilih yang paling bawah, only create connection and add this data to the data model. Nah, ya. Jadi saya pilih only create connection supaya nanti file Excel yang nggak berat. Saya pilih only create connection. Dan saya pilih add this data to the data model supaya dia bisa masuk ke Power Pivot kita. Oke, saya pilih OK. Kita lihat di sebelah kanan panelnya sedang bekerja. Jadi nanti kalau teman-teman ya ngolah data ratusan ribu data sampai jutaan gitu ya, mau menjahit datanya, nanti kelihatan datanya di sini. Ya, tabel A, tabel B, file A, totalnya berapa sih datanya gitu ya. Semuanya terlihat di panel queries and connection kita. Oke, datanya sudah masuk ke data model, maka kita akan pilih di sini yang namanya ya opsi menu Power Pivot. Kita pilih manage, maka akan masuk ke dapur lagi. Kali ini dapurnya namanya Power Pivot. Tadi kita sudah di Power Query, cleansing and transforming. Sekarang kita masuknya di Power Pivot. Ya, tabel produk sudah ada, tabel store sudah ada, tabel transaksi pun sudah ada. Ya. Nah, ini kita jahit nih sekarang teman-teman. Kita jahit dengan bantuan yang namanya diagram view. Ya. Jadi tidak perlu lagi yang namanya VLOOKUP. VLOOKUP bagus, keren untuk sebuah data yang sifatnya sederhana ya. Tapi konsekuensinya adalah teman-teman harus effort melakukan proses sintaksnya ya di situ. Kalau di diagram view, kita klik diagram view, maka kita akan lihat nih tabel-tabel kita ya. Ada data transaksi, ada tabel store, ada tabel produk. Nah, kita akan jahit data ini dengan bantuan garis relasi atau relationship. Contoh, data transaksi adalah data yang sifatnya berulang, ya, atau foreign key. Data yang sama antara tabel produk dan juga data transaksi adalah produk dan juga produk. Karena kontennya sama. Bedanya tadi ya, tabel produk tidak berulang. Kalau data transaksi, nama-nama kuenya atau produknya berulang. Nah, ini kita tarik garis. Nah, ya. Kelihatan Kang Yana ada garis? Ya, kelihatan.
Nah, ini saya hubungkan ke yang namanya produk. Itu dia. Ada keterangan one to many. Ya, many datanya berulang untuk foreign key dan satu adalah sifatnya unik. Satu lagi adalah store ID dan juga nama tokonya, ya. Jadi store ID adalah perwakilan angka dari setiap toko. Nah, ini kita koneksikan dengan toko. Jadi judul kolomnya beda nggak apa-apa. Judul kolom berbeda, it's okay. Yang penting kontennya. Ya, itu catatan penting ya. Judul kolom atau fieldnya berbeda, tidak apa-apa. Yang penting kontennya. Nah, ini kita sudah jahit nih, 3 data, 3 file. Bayangkan teman-teman tadi, data transaksi itu ada berbagai macam file dalam satu folder. Kita masukkan di sini, kita combine. Sekarang kita bikin reportnya melalui proses pivot table di ruang tamu kita, di front end kita. Ya, saya pilih pivot table di sini, ada pivot table, lalu saya klik. Nah, kita ditanya nih, mau taruh datanya di halaman baru atau di lembar kerja yang saat ini. Ya, saya pilih yang saat ini, existing gitu ya. Saya taruh di sini, saya pilih OK. Teman-teman bisa lihat panel saya di sini. Ini biasanya kayak gini ya, tampilannya tuh. Pivot table kan kayak gini ya tampilannya ya. Tapi saya prefer yang kedua seperti ini. Biar saya bisa melihat seluruh judul kolom saya. Tuh. Biasanya pivot table itu hanya satu ya, satu informasi. Ini teman-teman sudah punya 3 informasi nih. Tabel produk, data transaksi, dan juga tabel store. Yang kita bisa jahit informasinya. Ya, keren ya, menarik ya. Teman-teman nggak lihat tadi proses VLOOKUP kan? Sama sekali kita tidak melibatkan VLOOKUP. Karena kita menggunakan fitur yang namanya relasi pada Power Pivot. Contoh, saya mau hadirkan data produk, price per cookie. Ini yang saya ambil dari data tabel produk. Sekarang saya mau ambil data dari data transaksi, ya, yaitu unit sold. Nah, itu dia Kang Yana. Datanya sudah dijahit, teman-teman bisa lihat 2 file yang berbeda. Even data transaksi datangnya dari yang namanya folder loh. Bisa loh kita jahit tanpa VLOOKUP untuk kita jadikan summary atau kesimpulan di pivot table. Nah, menariknya kita bisa hitung nih, ya, harga per kuenya berapa dikali total penjualannya. Ya, ini saya rubah dulu datanya menjadi accounting dan ini menjadi number. Nah, sekali lagi ini data hadir dari data transaksi ya. Dan juga tabel produk. Kita hitung ya. Kita hitung berapa total penjualannya secara kotor menggunakan yang namanya data analysis expression. Saya klik kanan di sini, add measure. Saya buat nama baru namanya revenue, ya, pendapatan. Dan kita coba kalikan di sini harga per kuenya dikalikan dengan total yang terjual. Ya, jadi sum of per cookie. Ingat kalau DEX ini antar kolom ya, dikalikan sum of unit sold.
Kita butuhnya nanti outputnya adalah currency, ada mata uangnya, ya. Proses data analysis expression atau DAX pada Excel kurang lebih seperti ini, ya. Ini akan saya pilih OK, sudah muncul hasilnya di sini. Ini saya klik. Wah, teman-teman bisa lihat hasil jahitan data saya, ya. Kue coklat sampai kue semprit. Ini mumpung bentar lagi mau Lebaran ya, sama Ramadan nih, Kang Yana. Jadi biar agak relevan ya dan semangat nih teman-teman. Siapa tahu ada yang mau usaha gitu ya. Dan hasil transaksinya bisa lihat Kang Yana, dari jahitan data kita totalnya sudah keluar. Beda file ya, event folder, kita jahit datanya pakai Power Pivot, diintegrasikan, maka keluarlah nilainya. Ya. Sekarang saya mau coba untuk hadirkan transaksi setiap toko. Kita pengen tahu nih Kang Yana, setiap toko nih kayak gimana performance-nya gitu ya. Toko food hall, Lotte, Range Market, ini gimana nih gitu kan ya. Karena kan dia ada di file yang berbeda. Saya copy datanya, saya taruh di sini. Data ini, saya take out dulu yang produk. Sekarang saya masukkan data nama tokonya. Itu dia Kang Yana. Kang Yana sudah bisa melihat data transaksi setiap tokonya berapa. Wow ya, ternyata setiap toko ini transaksinya lumayan ya. Dan kita bisa sort untuk kita bisa ketahui performance-nya paling tinggi siapa. Oh ternyata performance Lotte tuh paling tinggi Kang Yana. Ya, di antara toko yang lain performance-nya paling tinggi adalah Lotte. Oke. Satu lagi, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat performance bulanan. Wah, ya. Bulanan, saya coba copy lagi datanya. Ini saya take out dulu. Saya input bulan. Tuh, kelihatan Kang Yana. Data per periodenya Kang Yana, itu pun bisa dilihat dan dianalisa sama teman-teman. Mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kita sort, itu dia. Teman-teman sudah memiliki sebuah laporan, rangkuman, data yang bisa teman-teman berikan kepada pimpinan untuk dipresentasikan. Analisa saya seperti ini loh, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita mau coba tampilkan data grafis nih, Kang Yana. Kita bisa lihat ya, bulan Maret penjualannya tertinggi. Kita sederhanakan aksisnya biar lebih jelas menggunakan billion atau million ya, biar ada desimalnya. Ah, itu dia. Kelihatan ya? Tuh. Kang Yana bisa lihat sekarang sebuah tampilan data yang menarik untuk teman-teman bisa lihat. Nanti kalau mau ditambahin chart lain-lain bisa juga. Nah, pamungkasnya di sini nih Kang Yana. Saya mau tunjukin pamungkasnya ke Kang Yana dan teman-teman. Pertanyaan dulu nih, kira-kira kalau ada data baru, ini kan cuma sampai bulan 5 nih Kang Yana nih. Ya. Kalau ada data baru bulan 6, apakah saya prosesnya harus mengulangi dari awal? Kira-kira gimana nih Kang Yana? Maunya enggak dong. Maunya enggak kan? Maunya pengennya datanya sudah ada, kita input ya ke Excel kita dan kita bisa lihat rangkumannya gimana ya. Kita coba ya sama-sama teman-teman ya. Ini saya sudah buat datanya.
Ceritanya data periode bulan Juni ini udah keluar nih kayaknya nih. Transaksinya udah keluar. Ini saya cut, saya masukkan ke folder saya Kang Yana. Di sini. Ya. Saya masukkan ke folder saya, sudah masuk datanya. Kita lihat di sini teman-teman, ada proses yang namanya refresh data. Ya. Di sini ada refresh data yang teman-teman bisa lihat. Kita lihat sama-sama ya, teman-teman ya. Ini datanya tadi hanya 5 bulan. Saya refresh. Teman-teman sudah bisa lihat, Kang Yana juga sudah bisa lihat. Kira-kira teman-teman bisa lihat bulan Juni. Bulan Ya, Juni sudah masuk tanpa ada lagi proses cleansing, transforming, apalagi pakai VLOOKUP ya Kang Yana ya. Sudah masuk Kang Yana. Nggak ada drama lagi, teman-teman. Di akhir bulan Kang Yana. Ditunggu nih laporannya cepet nih. Kita mau laporan nih, presentasi dan lain-lain gitu ya. Sudah ada ya. Mungkin kurang dari 1 menit ya Kang Yana ya tadi ya. ya, Kurang dari tinggal 1 menit, refreshing. data bulan Juni sudah hadir. Dan sudah bisa dipresentasikan kesimpulan maupun summary-nya. Wow ya Wow, Kang Yana ya. oke. Bikin hidup lebih mudah ya. Bikin hidup lebih mudah ya. Satu testimoni pernah dulu nih Kang Yana nih ya. Ada salah satu peserta training bilang, Pak Fajar terima kasih sudah mempermudah hidup saya. Kerjaan 5 hari ya selesai dalam waktu kurang dari 1 jam Iya, iya, iya. ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bikin apa ya, bikin dashboard gitu ya. Contoh misalnya dashboardnya kayak gini nih. Dashboard, kelihatan kan ya nak Ya, dashboardnya? ya. Nah, nanti jahit aja datanya. Jahit datanya, kasih tadi ya, periode baru ditambahkan, nanti tinggal diupdate deh. Nanti semua data akan mengupdate dengan sendirinya Kang Yana. Ya. Jadi kalau kita mau pilih beberapa daerah gitu ya, kayak misalkan daerah Jayapura gitu kan, ini datanya bisa terintegrasi. Ya, tuh, semuanya bisa terlihat. Oke, menarik ya, Ya, keren, bikin keren. hidup lebih mudah nih Kang Yana. Ternyata selama ini Excel bisa ya, nggak perlu pakai tools yang canggih-canggih. Mereka keren-keren ya, Tableau, Python, bagus-bagus. Kalau kita bisa menggunakan keren. Tapi saya ingat kata-katanya Bruce Lee nih Kang Yana. Bruce Lee lebih takut sama orang yang menguasai satu jurus tapi Hmm. diulang ribuan kali ya. Mahir dalam jurus tersebut. Nah, kalau teman-teman nanti bisa mahir dalam Excel ya, bisa proses integrasi data menggunakan Power Pivot, saya yakin value-nya teman-teman bisa meningkat lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, Kang Wow. Yana. Itu saja demo dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Yana. Oke, terima kasih Kak Majer. Keren, keren banget. Oke, teman-teman, mungkin boleh kasih reaction gitu buat Kang Fajar, buat sharingnya yang luar biasa. Thank you banget gitu. Saya juga terwah-wah gitu. Dan kayaknya kalau ketemu 5 tahun lalu, wah seneng banget sih. Oke, Kak Fajar, ini udah ada banyak pertanyaan nih Hmm, dari teman-teman di chat. Kita mulai satu persatu ya. Dan teman-teman yang lain, feel free. Silakan kalau muncul pertanyaannya. Ah, Power Query di-download atau enggak? Saya tadi mau jawab tapi takut salah. Itu ya. nggak perlu di-download ya, udah ada di Excel ya? Nah, ini menarik nih. Gini, Power Query dan Power Pivot adalah dapurnya Excel, ya kan? Teman-teman sadar nggak sih kalau Excel itu tiap 3 tahun tuh pasti ada pembaharuan?
Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, 16, 19, ya kan Kang Yana ya? Ya, Sampai ya. sekarang di Excel 2024 nih yang terbaru nih. Ada juga yang 365. Nah, kalau yang tadi per 3 tahun itu beli putus namanya, ya. Kalau yang 35 itu langganan, bisa bayar per bulan, bisa bayar per tahun. Semua fitur baru akan keluar. Kebetulan saya pakai yang 365. Power Ya. Query dan Power Pivot, ya itu bisa digunakan, tapi dengan menambahkan add-ins, ya. Jadi saya izin sharing screen lagi, prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau teman-teman belum ada Power Query ataupun Power Pivot ya, teman-teman pergi ke option, ya. Di sini ada add-ins nih. Nah, ya. Ada yang bisa langsung, ada yang enggak ya. Ini saya pilih add-ins-nya karena saya sudah ada, ya. Teman-teman bisa lihat ya, Power Pivot saya sudah ada. Nih, jadi nanti akan kelihatan nih semua add-ins-nya di sini. Power Query, Power Pivot, yang nanti kita bisa tambahkan atau masukkan ke Excel kita. Untuk Power Pivot itu adanya di com add-ins. Sekali lagi teman-teman ya, karena saya sudah ada jadinya sudah tidak di situ lagi. Ya, jadi kalau teman-teman nanti mau menambahkan Power Pivot ataupun Power Query, tinggal dilihat dia masuknya kemana nih? Ke Excel add-in atau com in, ya, atau yang not available. Nanti pilih di sini, oke. Tuh, ada Excel add-ins, com add-ins, ya. Kalau Power Pivot tuh ada jadi di com add-ins, dipilih go, nanti muncul tuh. Nah, kalau saya kan udah dipilih ya. Saya sudah checklist, sudah dicentang, lalu oke, maka sudah masuk. Kurang lebih prosesnya seperti itu, ya. Tadi Oke. saya juga sempat lihat Kang Yana di pertanyaan, bagusnya kita pakai versi berapa? Hmm. Bagusnya itu pakai versi yang terbaru pastinya ya. Kalau bisa di 2021 lah minimal, gitu ya. Atau di 2019 itu udah paling inilah. Kalau di 2016 saya sih nggak nyaranin ya. Untuk Excel, Office ya, Word maupun PowerPoint yang di 2016 ke bawah tuh saya nggak nyaranin. Kalau bisa di atas 2016. Gitu Kang Ena. Sip, sip. Oke, jadi ada di add-in ya, tambahan ya. Hmm, Itu termasuk kalau pakai 365 pun harus add-in dulu ya. nggak. Oh iya, pastinya. Karena kan itu tadi dapur kita ya yang tidak ditampilkan di ruang tamu gitu. Oke, oke. Jadi mesti didorong dulu ke depan ya. Yes. Oke. Eh, cara memunculkan ya berarti tadi udah sih sebenarnya perlu dimasukin dulu di add-in. Nanti kalau udah Hmm, di add-in dia akan muncul di tab data ya. betul. Oke, nanti akan muncul di tab data. Excel versi berapa? Tadi yang dipakai itu versi 365, gitu ya. Yap. Oke, ini pertanyaan teknis tadi. Kalau kolom produk diambil dari data transaksi, apa bisa bisa juga apa juga bisa? Kalau kolom produk diambil dari data transaksi, apakah juga bisa? Ya. Oh, karena kan produk ada juga ya. Kalau teman-teman tadi lihat di data ya, ini kalau kita lihat pivot table-nya, sebenarnya kan ada di data transaksi kan ada produk ya. Ada produk, ini kita coba aja. Nah, tetap bisa ya. Tetap bisa, tapi sayangnya di data transaksi itu tidak ada harga per poehnya. Jadi kita tetap butuh data dari sini ya, price per cookie. Kalau mau menghitung data ini ya, atau menunjukkan laporan ini tetap kita butuh beberapa tabel untuk kita gabungkan datanya. Gitu Kang Yana. Oh, Oke, pertanyaannya banyak ya. Seru nih Kang Yana nih. seru banget. Oke, oke, teman-teman, kita Kang Fajar masih boleh waktunya? Oh, eh Mungkin 5 atau ya boleh, boleh Kang Yana, silakan. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak, saya tampung dulu.
Oke, teman-teman mungkin karena waktu udah lewat, kita tambahin izin ya. Mm-mm. 5-10 menit mungkin ya. Setelah itu kita wrap up. Oke, ekspektasi berapa, kolom sudah, gitu. Oke, kalau Kang Fajar pernah pakai WPS? Kalau WPS jujur saya tidak pernah menggunakan. Oke. Karena kalau pelatihan nih teman-teman banyak juga nih, Pak datanya nggak bisa dibuka Pak, Pak nggak ada fitur ininya Pak. Pas saya lihat gitu ya, kan misalkan dari 30 peserta nih Kang Yana, Ya. ada yang bilang, Kak, Pak ini datanya nggak bisa dibuka, nggak ada fiturnya. Pas saya lihat, oh iya memang tidak bisa dibuka karena ini WPS. Saya bilang ini bukan Office gitu. Jadi saran saya, untuk data, kalau bisa gunakanlah Office. Seperti itu. Oke, jadi mohon maaf nih, belum bisa dijawab nih Kak Indriana ya, Yes. soal WPS. Oh iya, satu lagi Kang Yana, yang sering muncul juga nih, tergantung terkait WPS dan juga yang lainnya. Ini persoalan device antara Windows dan juga MacBook. MacBook laptop yang bagus, keren ya. Tapi untuk pengolahan data kalau bisa khususnya Excel ya, itu di Windows aja, di laptop Windows. Untuk untuk visualisasi grafis itu keren banget yang namanya MacBook. Apalagi ada retinanya kayaknya itu keren banget. Ya. Tapi kalau mau ngolah Excel sama Power BI di MacBook bisa, tapi karena beda produsen ya Kang Yana. Ya, ya, ya. Maklum ya bisnis. Jadi saran saya di Windows Oke, gitu. ya. Biasanya ada posisi yang beda gitu ya untuk Yes. Windows-nya, Iya gitu. nggak ada nih Pak. Iya, 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 nggak ada karena ya tau lah apa Ya. persaingan bisnis gitu ya. Oke, ini tadi juga ada yang nanya nih, ada sesi workshopnya. Ah, insya Allah ada gitu ya. Insya Kita Allah. siap-siap gitu. Dan ini juga nyambung ke pertanyaan dari Kak Angga gitu, yang sama-sama dari Bogor gitu. Eh, Gimana supaya jadi dashboard? Nah, justru itu kita mau bedah lebih dalam ya Kang Fajar ya Yes. di sesi workshopnya gitu. Oke, Keren eh, banget loh Kak Yana. Bayangkan sama teman-teman ya. Teman-teman punya data berbagai file gitu ya. Dijadikan satu laporan dan dijadikan sebuah dashboard yang bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Gitu ya. Itu keren banget. Data baru, periode baru ada. Kita refresh, update. Kita kirim nih ke teman-teman. Wah, itu keren banget Kak Yana. Hanya Excel loh. Hanya dengan Excel maksudnya ya. Dan software yang lain keren-keren. Tapi kalau kita cuma punya Excel ya why not gitu kan. betul banget gitu ya. Wow, kita nggak nyangka jujur sampai 24/9. Janjinya cuma 1 jam. Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin udah punya agenda lain, udah siap-siap istirahat gitu. Terima kasih udah standby di sini. Buat teman-teman yang tadi nanya soal workshop, nanti detailnya boleh kontak sama Ani ya, admin di ALP gitu, ada di WhatsApp group. Rencananya kita ada sesi khusus nih, yang one day gitu ya, di tanggal 12 Maret. Kalau teman-teman yang berminat, silahkan. Nanti akan ketemu sama Kang Fajar langsung. Dan nggak cuma, kalau hari ini cuma ngeliat demo gitu, tapi akan beneran hand-on praktek gitu, Betul. ngerjain case study, didampingin langsung sama Kang Fajar. Kalau ada kesulitan langsung di feedback, dibantuin gitu. Jadi sampai benar-benar teman-teman uh, bisa menggunakan fitur tersebut. Gitu. Sebelum kita tutup, boleh dong yang bisa on cam berkenan menyalakan kameranya. Uh, kita izin dokumentasi terlebih dahulu buat teman-teman yang memungkinkan. Silahkan. Oke, yang mungkin ada kendala atau sambil ngapain, gak apa-apa. Tapi yang memungkinkan, mohon bantuannya untuk on cam, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, sip. Saya hitung sampai 3. Nanti Ani boleh bantu untuk screenshot. Silahkan tunjukkan ekspresi terbaiknya. Gimana rasanya membuat data yang begitu luar biasa jadi bikin lebih mudah hari ini. Oke, 1, 2, 3. Sip, kan? Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman, atas partisipasinya, atas keseruannya, atas pertanyaannya, dan semoga sharing tadi bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang masih penasaran, jangan lupa silahkan gabung di workshop bareng Kang Fajar. Kita bedah langsung soal Excel sampai jadi data, sampai jadi dashboard.
Terima kasih. Saya Yana, mewakili Storytelling Partner, undur diri. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar lainnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Fajar. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Fajar, warahmatullahi Bang Yana. wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sehat selalu. Izin live ya.